Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman. Ya, atau tidak sudah ekspektasi, itu namanya masalah. Nah, pagi hari ini kita ngobrol, kita ngebahas tentang masalah, gitu Pak. Kita awali kajian kita ini di surat Toha ayat 24-25, dan memang ayat ini, surat ini sering kita baca kalau kita mau bicara, kalau kita mau menghadapi sesuatu yang berat, kalau kita ingin kerjaan kita ringan, maka ayat ini suka kita baca. Hadirin berbahagia, berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya, berdakwah kepada Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Ayat sebelumnya Allah ceritakan linuriyaka min ayatinal kubra, ay linuriyaka bidzalika ba'du ayatina azimah, agar untuk kami tunjukkan kepadamu min ayatina, dari ayat-ayat kami al-kubra, yang besar. Linuriyaka bidzalika ba'du ayatina al-azimah, kami tunjukkan kepadamu wahai Musa, gitu. Bidzalika, akan tersebut sebagian ayat kami yang sangat besar. Arahullahu mu'jizataini al-asa wal yad. Allah perlihatkan dua mukjizat besar, yaitu al-asa, tongkat, wal yad, dan mukjizat tangannya. Ini mukjizat Musa alaihissalam. Al-asa, tongkat, dan ternyata seluruh, mungkin hampir seluruh para nabi dan rasul, sampai Rasulullah sendiri, al-asa punya tongkat, Pak, bawa tongkat. Makanya salah satu sunnah Rasulullah itu bukan cuma jenggot secara fisik ya, tapi adalah suka bawa tongkat. Makanya para ulama-ulama, para habib itu suka bawa tongkat, Pak, ya. Karena itu sunnah, Pak. Sunnah bawa tongkat. Ya kalau kita lihat gambaran-gambaran ya, bahwa betul apa enggak, ya seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi badai, ceritanya juga membawa tongkat. Nabi Ibrahim juga membawa tongkat. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan juga dengan tongkatnya. Jadi memang bagi kita nggak mesti nunggu tua, Pak. Bawa tongkatnya itu tua, ada stroke gitu. Ya apalagi yang tua, Pak, ya, yang sepuh bawa tongkat, karena itu bagian dari juga kalau dalam filosofinya tongkat bagian apa, sesuatu yang menuntun kita gitu. Kalau bagi Rasul itu sebagai tongkat komando. Ya kalau tentara kan suka bawa tongkat ya, walaupun kecil ya. Tongkat komando, apalagi kalau para jenderal suka bawa tongkat, walaupun kecil tongkatnya. Tapi memang disunahkan membawa tongkat. Ya besok masjid, Pak, bawa tongkat ya. Wah, Pak, emang siapaan? Ya nggak apa-apa, siapapun. Kalau niatnya ngapain? Niatnya mencintai Rasulullah. Saya nggak bawa tongkat, Tat. Ada tongkat saya di rumah, saya nggak bawa, kesini kedeketan. Kalau jauh sih bawa tongkat. Nah, kemarin juga saya ketemu seorang ustadz masih muda, tapi seberjubah begini, bawa tongkat. Tongkat itu panjang lagi, lebih tinggi dari orangnya. Ya, ini kan salah satu para mujizat para rasul itu juga. Mujizatnya dihasilkan dari minal asa, dari tongkat, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika melawan para tukang sihirnya Fir'aun, mereka mengeluarkan ular-ular kecil. Begitu Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular besar yang memakan ular-ular kecil, ular-ularnya para tukang sihir. Membelah lautan pun dalam riwayat itu dengan menghentakkan tongkatnya, terbelah lautan. Jadi memang mujizat. Arahullahul mu'jizatainil asa wal yad. Allah perlihatkan kepadanya dua mujizat besar, yaitu mujizat asa, tongkat, dan
tangannya. Wa hiya ba'du ma ayyadallahu bihi minal mu'jizatil bahirah, yaitu sebagian yang Allah berikan dari mujizat-mujizat yang yang nampak. Kemudian thumma amarahu ayatawajjahu ila fir'aun ra'sal kufr. Kemudian memerintahkannya, memerintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap kepada Fir'aun, karena Fir'aun itulah ra'sul kufr. Kalau bahasa kita itu pimpinannya, simbolnya kekufuran sampai sekarang. Jadi kalau bicara masalah raja yang zalim, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, idda'ul uluhiyah, mengaku dirinya sebagai Tuhan, simbolnya adalah Fir'aun. Makanya semua orang nggak mau dianggap Firaun, Pak. Ya, raja-raja, presiden sekarang siapapun mereka, apakah presiden Muslim, presiden kafir sekalipun, nggak mau dibilang presiden Firaun. Coba ya, nggak mau mereka dianggap Firaun. Wah itu presiden Amerika Firaun, mereka juga akan marah kalau dibilang Firaun, karena mereka juga tahu bahwa simbolnya kekufuran, simbolnya kezoliman, simbolnya apa ya, orang yang mengaku diri sebagai Tuhan adalah Firaun. Padahal ada raja-raja sebelum Firaun, Raja Namrud gitu ya. Ada raja-raja setelah Firaun juga yang mungkin juga mereka mengaku diri sebagai Tuhan, tapi tak tersimbolkan. Tapi Firaun ra'sul kufr, pimpinannya atau kepalanya atau simbolnya para kekufuran. Kan belum lama heboh ya, ada seorang bujangga sastrawan yang nyebut si anu Firaun. Oh rame. Mungkin seperti dianggap mungkin dia seperti Firaun ya. Dianggap seperti Firaun aja marah gitu ya. Memang betul gitu, karena memang itu adalah simbol kekufuran. Simbol kekufuran. Walaupun dalam sejarah juga kan Firaun ada 3 ya. Ramses 1, 2, 3. Farao. Kalau orang sana nyebutnya Farao. Kita nyebutnya Fir'aun 1, 2, 3. Di antara 1, 2, 3 ini kita nggak tahu mana yang zalim banget gitu ya, yang berhadapan dengan Musa alaihissalam, apa 1 atau 2 atau 3. Jadi berhadapan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah hal ini yang masih debatable. Yang ditemukan muminya itu Fir'aun yang keberapa gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang Firaun itu walaupun di antara 3 itu ternyata nggak semuanya raja yang zalim. Konon katanya Firaun itu, kalau bahasa kita sekarang, rajanya baik gitu Pak ya. Katanya dia tidak akan makan sebelum rakyatnya semua makan. Dia tidak akan kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Makanya negerinya makmur. Saking makmurnya sampai-sampai rakyatnya mau menyembah dia sebagai Tuhan. Gitu Pak. Jadi memang kalau masalah kemakmuran, masalah kebesaran, masalah kehebatan ada di Firaun, sehingga rakyat itu bangga dengan Firaun ini. Sampai sekarang, ya sekarang gitu. Tapi kesalahan dia apa? Kesalahan dia adalah dia menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Nah ini kita berikan berikutnya. Dikatakan bahwa an yatawajjaha ila fir'aun ra'sul kufr wa tughyan. Nabi Musa alaihi salam itu untuk menunjukkan kepada, kemudian memerintahkan untuk menghadap kepada Firaun, karena Firaun merupakan kepalanya kufuran dan at-tughyan. Orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas, orang yang durhaka. Ayat berikutnya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun karena Firaun telah melampaui batas. Oh, jadi Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk pergi atau berdakwah kepada Firaun karena Firaun telah melampaui batas. Idhab bima ma'aka minal ayat ila Fir'aun. Pergilah kamu kepada bersamamu dari ayat-ayatku, ayat-ayat maksud tadi mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Kenapa? Innahu tukabbir wa tujabbar. Jadi karena
Karena Firaun itu kabir, sombong, merasa dirinya hebat besar. Nah ini juga apa nih? Musa disuruh berdakwah kepada Firaun karena Firaun sombong, merasa dirinya paling hebat. Dia dirinya sebagai idda'il uluhiyah, menganggap diri sebagai Tuhan. Ya, jadi memang mohon maaf nih, kesombongan ini kan kalau bahasa definisi sombong itu adalah sombong itu atau mutakabir itu adalah ketika kita meremehkan orang lain, merasa diri kita besar, itu sombong namanya. Mengecilkan orang lain itu sombong namanya. Ya. Wah Pak, dia sombong. Kenapa? Pakaiannya pakai bagus mulu tiap hari, pakainya mewah, jubahnya besar gitu. Bukan sombong Pak, itu bukan. Atau wah dia mah hebat Pak, tawadu banget, pakaiannya sederhana, pakai mobil juga jelek gitu. Bukan tawadu, itu bukan. Bisa jadi orang yang penampilan sederhana tapi dia meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran dari pihak manapun, itu sombong namanya. Ya mohon maaf, kita kadang-kadang gitu ya, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Tuh bocah baru kemarin juga, ya saya udah tua nih, saya udah senior nih, saya udah banyak makan asam garam. Oh pantesan stroke gitu ya, pantesan darah tinggi, makan garam mulu gitu ya. Ya saya udah banyak makan asam garam nih. Ternyata penyakit Indonesia banyak stroke, banyak darah tinggi karena bilangnya makan asam garam gitu. Berarti dia banyak darah tinggi. Kenapa? Karena banyak makan garam. Jadi merasa dirinya tinggi, merasa diri besar, merendahkan orang lain, itu mutakabir. Nah ini salah satu kesalahan Firaun adalah dia merasa dirinya hebat. Bahkan dia menantang Allah dengan mendirikan tugu tinggi, dengan mengapain dibikin-bikinkan, mau menembak Tuhan katanya gitu. Itu bahasanya Firaun zaman dulu ya. Saking zolimnya gitu ya, saking tughyannya, saking durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan suatu hal yang mungkin saat ini fenomenanya banyak, makanya kenapa dilarang itu sombong, mutakabir sombong, karena al-mutakabir itu milik Allah. Hanya milik Allah. Hanya Allah yang boleh menyombongkan dirinya gitu. Makhluk yang lain nggak boleh, karena Allah maha tinggi. Tidak ada yang melebihi ketinggiannya hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ada mengatakan ini sebagai itu, kalau mutakabir itu sombong itu libasullah, pakaian Allah yang tidak boleh pakai makhluknya yang lain. Karena Allah yang berhak memang yang paling tinggi. Nah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk menghadap Firaun, bagi Musa ini hal yang berat nih, ini masalah nih. Wah masalah berat nih. Kenapa? Paling tidak ada 3 faktor. Oh suaranya jauh ini Pak ya? Tes. Tadi bengong ya? Dan tadi paham nggak suara saya Pak? Ini mic-nya beda nih. Masih deket gini ya? Tes. Bang Jamil ini suaranya dulu. Paling tidak ada 3 faktor. Suaranya kebesaran kan. Ada 3 faktor kenapa Nabi Musa alaihissalam menganggap ini adalah perintah yang berat atau masalah besar ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam pernah hidup kecil sampai gede itu di istana Firaun. Bahkan konon katanya Musa alaihissalam tidur satu tempat tidur sama Firaun. Kenapa? Karena Musa diangkat jadi anak. Jadi berarti Firaun adalah bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kan dulu ceritanya fa'auha ila ummi Musa, kemudian diwahyukan kepada ibunya Musa yang an-ardi, ketika dia memisahkan anaknya, yang dalam riwayat sejarah kita kenal bahwa Firaun bermimpi kerajaannya akan hancur oleh seorang anak laki-laki, maka takwilnya katanya maka setiap anak yang lahir pada saat itu laki-laki dibunuh semua, kan gitu ya. Nah, semua ketakutan karena khawatir dibunuh sama tentaranya Firaun.
Nah, Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada Ummi Musa, ibunya Musa, untuk melepaskan anaknya di sungai. Dalam riwayat kalau sejarah kan dikatakan kemudian ternyata bayi Musa itu ditemukan oleh istrinya Firaun, Asia, ya. Firaun hampir marah. Ini ternyata khawatir anak laki inilah yang akan menghancurkan kerajaannya gitu. Nah, dalam riwayat, dalam sejarah itu katanya ketika digendong sama Musa, Musa kecil, ketika digendong sama Firaun, Musa kecil itu megang jenggotnya, megang jenggotnya Firaun, tarik gini. Nah, Firaun marah nih, jangan-jangan anak ini nih akan menghancurkan kerajaanku. Nah, di sini katakan nih, ketika Nabi Musa alaihissalam, Asya Musa fi baiti Fir'aun. Musa hidup di rumahnya atau di istananya Fir'aun. Fawada'ahu Fir'aun marratan fi hujrihi. Maka meletakkannya atau Fir'aun itu kadang-kadang suatu ketika juga meletakkan Musa di kamarnya. Artinya dia tidur bareng bersama Fir'aun gitu, Musa itu. Wa huwa saghirun, dan dia masih kecil. Fajjara lahyata Fir'aun biyadihi. Nah, suatu ketika dia pernah narik jenggotnya Fir'aun gitu, narik dengan tangannya. Nah, fahamma biqatlihi, seakan-akan Musa itu akan membunuh Fir'aun. Faqalat lahu Asiyah, berkatalah kepadanya Asiyah, innahu la yaqilu, anak kecil itu belum punya akal, kata Asiyah. Ini Asiyah kan, ya mohon kalau kita tahu paham bersamaan, Asiyah itu kan istrinya Firaun yang soleha, Pak. Ya, jadi itulah luar biasanya Asiyah, seorang wanita soleha, suaminya bersuamikan Firaun yang ngaku dia sebagai Tuhan. Ini subhanallah luar biasa. Jadi ketika suaminya zalim mengaku dia sebagai Tuhan, istrinya wanita salehah Asiyah. Ya. Jadi kenapa Firaun tidak punya anak? Karena katanya dia tidak bisa mendekati Asiyah, raja yang hebat begitu. Ada yang mengatakan bahwa Firaun tuh apa namanya? Kalau nggak sanggup laki-laki, impoten gitu ya, karena Allah jaga tuh Asiyah, dia tidak bisa digauli sama Firaun, sehingga punya anak. Begitu anak datang, Asiyah senang banget punya anak, dari punya anak. Firaun marah karena ini bisa jadi inilah tanda-tanda bahwa anak kecil ini akan menghancurkan kerajaan Firaun gitu. Nah, kata Asiyah, innahu la yaqil, bisa jadi ini anak belum berakal. Saurika bayan bidzalik, aku akan tunjukkan bahwa anak kecil ini belum berakal kepadamu, kata Asiyah kepada Firaun. Qaddama ilaihi jumrataini wa lu'lataini, dihadapkan atau disuguhkan kepada Musa kecil ini dua batu. Kalau terjemahannya sih ada dua kurma, ada batu bara api. Coba katanya, fa'in akhadha lu'lu'a urifat annahu yaqil. Kalau dia ngambil lu'lu sebetulnya permata, Pak ya, batu permata, maka si bayi ini berarti berakal, tahu mana barang bagus, ya gitu Pak ya, tahu mana barang bagus. Ya bayangkan aja, ada bara api, ada permata, pilih mana? Kalau dia punya akal pasti ngambil permata, ya ngambil permata. Kemudian wa in akhadzal jumrah urifat annahu arafta annahu tiflun la yaqilu. Kalau dia ngambil bara, maka kamu akan tahu bahwa dia itu anak kecil yang belum punya pikiran, belum punya akal gitu.